Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Yuk dukung Mimin di Saweria kakak. Link ada di deskripsi ya kakak. Selamat mendengarkan. Pria berbaju hitam itu sedikit terkejut ketika dia mendengar langkah kaki. Tetapi dia tidak terlalu khawatir. Dia percaya bahwa selama dia bukan orang setingkat kapten, dia tidak akan kesulitan melarikan diri. Jika itu orang lain, bukan tidak mungkin untuk membunuhnya. Dengan keyakinan ini, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan 3 jarum beracun muncul di tangannya, dengan senyum di wajahnya. Langkah kaki menjadi lebih keras, dan seorang pria berjubah hitam berjalan perlahan. Pria itu berhenti tidak jauh, dan tidak ada ekspresi di wajahnya. Murong Changfeng, apakah itu kamu? Pria berbaju hitam itu tampak sedikit terkejut, bagaimana dia bisa muncul di sini? Kamu kenal aku, tapi sayangnya aku tidak mengenalmu. Tapi aku ingin bertanya padamu, apa tujuan Kapten Aliansi Hitammu menyerang dan membunuh keluarga besar? Xiao Yan berkata, melihat ke arah hitam, pakaian. Saya pikir Anda harus lebih peduli tentang hidup Anda sendiri. 3 jarum racun terbang langsung ke arah Xiao Yan. Xiao Yan menjentikkan jarinya, dan sekelompok api terbang langsung, menguapkan racun di atasnya. 3 jarum juga disembunyikan oleh Xiao Yan. Pria berbaju hitam menikam Xiao Yan dengan pedang. Serangan aktif di area simulasi gravitasi ini adalah pilihan yang sangat tidak bijaksana, karena gravitasi di sini telah meningkat berkali-kali. Dan konsumsi energi pendendam di sini juga akan berlipat ganda. Ini juga alasannya mengapa 2 keluarga Yao sangat lelah. Ada juga batasan bahwa Anda tidak dapat menggunakan keterampilan bertarung. Jadi perbandingan di sini adalah pertempuran paling primitif, persaingan kekuatan dan keterampilan tempur. Ketika pria berbaju hitam menghadapi Xiao Yan, dia menyadari bahwa meskipun Xiao Yan hanya seorang kaisar peringkat atas, kekuatannya benar-benar sebanding atau bahkan lebih kuat darinya. Saya tidak punya waktu untuk bermain dengan Anda sekarang. Entah Anda memberitahu saya tujuan aliansi hitam, atau saya akan membiarkan Anda mati. Xiao Yan meraih tangan yang memegang pedang yang menikamnya, dan menendang pria berbaju hitam dengan satu tangan di perut. Kaki ini langsung membuat pria berbaju hitam mundur belasan langkah. Kamu pandai menggunakan racun, tetapi racunmu tidak berpengaruh padaku, yang memiliki Skyfire. Jadi tidak mungkin untuk melarikan diri di depanku hanya dengan kekuatan tempurmu. Jadi, beritahu rencana kaptenmu. Xiao Yan mengambil langkah as dia berjalan menuju pria berbaju hitam, wajahnya menjadi semakin jelek. Pria berpakaian hitam ini lebih ulet dari yang dia bayangkan. Justru karena kamu memiliki Skyfire maka kamu dan Chen Lin adalah target pengejaran kolektif aliansi hitam kita. Tapi itu tidak masalah, kalian semua akan segera mati. Pria berbaju hitam itu menyeka darah dari sudut-sudut bibirnya, mulut dan berbalik ke arah Xiao Yan lagi, menyerang. Xiao Yan memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Mungkinkah aliansi hitam menargetkan Tianhuo di tangan dia dan Chen Lin? Mungkinkah ada orang kedua di dunia ini yang juga mengolah Burning Jue? Jika itu masalahnya, maka semuanya masuk akal. Meskipun Xiao Yan bingung, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa dia tidak bisa meminta apapun dari pria berbaju hitam itu, dan dia tidak berniat untuk melanjutkan keterikatan dengan pria berbaju hitam itu. Xiao Yan berbalik sedikit ke samping, menghindari pedang, dan meninju sendi kanan pria berpakaian hitam itu. Pedang itu jatuh ke tangan Xiao Yan, dan Xiao Yan langsung menusuk hati pria berpakaian hitam itu dengan cara yang paling kejam. Ketika pria berbaju hitam itu mati, dia sedikit tidak mau, dan dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Tapi Xiao Yan secara alami mengabaikan ini. Dengan jentikan jari Xiao Yan, 3 api surgawi jatuh pada 3 mayat dan membakarnya dengan bersih. Meskipun aku tidak ingin menunjukkan sisi kejamku di depannya, aku juga berjanji padanya untuk kembali hidup-hidup, jadi ini baru permulaan. Karena saya tidak dapat menemukan jawaban dari Anda, mari kita cari jawaban dari kapten Anda. Xiao Yan ragu-ragu untuk sementara waktu dan tidak masuk ke dalam, tetapi kembali melalui jalan yang sama. Sebenarnya, ketika Xiao Yan menemukan tempat ini,
Dia tidak berniat untuk memasukinya, tetapi dia mendengar beberapa gerakan dan masuk hanya untuk melihat pemandangan ini. Karena keduanya milik keluarga Yao, Xiao Yan ingin berteman dengan keluarga Yao awalnya karena Yao Lao. Tetapi ketika dia memikirkan penampilan Kaisar Yao yang arogan, Xiao Yan merasa sedikit tidak mau membantu keluarga Yao. Jadi dia meninggal ketika dia meninggal. Bagaimanapun, Xiao Yan bukan Murong Qingcheng. Xiao Yan sudah mulai mengurangi pembunuhannya karena pengaruh Murong Qingcheng, tapi Xiao Yan sama sekali bukan orang baik yang melihat dan menyelamatkannya. Tapi Xiao Yan tidak menyadari bahwa ketika dia pergi, seekor binatang terbang yang semula bebas di langit tiba-tiba terbang menuju suatu tempat di hutan ini. Setelah beberapa saat, ia terbang ke langit dan menghilang di sini. Di hutan ini, ada juga orang yang melihat monster itu terbang, lalu masuk ke hutan lagi. Xiao Yan meninggalkan hutan setelah berjalan beberapa saat, merasakan tubuhnya menjadi ringan. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Namun, saat berikutnya Xiao Yan menunjukkan senyum karena dia bertemu seorang kenalan. Namun, itu bukan kenalan. Ini adalah wanita gunung es berbaju hitam, Ling Yunyan. Yunyan, kenapa kamu di sini? Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan bertanya dengan prihatin. Pertama, aku punya nama keluarga. Namaku Ling Yunyan, bukan Yunyan. Aku tidak mengenalmu. Kedua, aku sengaja datang ke sini untuk mencarimu, dan aku tahu berita tentang Kapten Keluarga Lan. Aku harus buru-buru ke tempat Kapten, jadi saya ingin meminta Anda untuk membantunya sekali. Dia ada di daerah di sebelah timur dari sini. Ketiga, saya tidak tahu buah linglong yang Anda cari. Keempat, hati-hati dengan langit. Ling Yunyan berkata dengan ada rasa dingin yang membuat Xiao Yan merasa sangat tidak nyaman. Kenapa aku tidak membantu King Feng? Kamu cepat, kamu bisa datang setelah kamu membantu keluarga Lan. Xiao Yan menggigit peluru dan berkata, jika aku pergi, aku akan membunuhnya. Lagi pula, kali ini aku punya alasan untuk membantu Kapten, jadi aku membawanya ke sini, percaya atau tidak. Ling Yunyan menghilang seperti kilat. Kecepatan seperti itu membuat Xiao Yan sangat iri. Wanita yang aneh. Xiao Yan menghela nafas, dan akhirnya berjalan ke arah yang ditunjukkan Ling Yunyan. Jika apa yang dikatakan pria berbaju hitam itu benar, maka kali ini Chen Lin akan menghadapi 4 pembunuh dari aliansi hitam. Bahkan Xiao Yan memiliki tiruan dari kekuatan bertarung semacam itu, dan Xiao Yan tidak salah. Itu juga akan menjadi keberadaan yang sama menakutkannya dengan pria berwajah harimau dan berwajah singa yang akan berurusan dengan Lan Bin. Mungkin ada sesuatu yang bisa dilihat dari keluarga Lan. Ini akan memudahkan untuk menghadapi aliansi hitam di masa depan. Xiao Yan juga mempercepat langkahnya. Di pasir kuning, udara di sini bercampur dengan semua jenis debu, tetapi ini bukan apa-apa bagi Doudi. Namun, di balik pasir kuning, ada kekuatan kuat yang tersembunyi di langit. Tangan Lan Bin berlumuran darah, tapi darah itu miliknya. Dia bahkan tidak melihat musuhnya yang sebenarnya. Dia hanya melihat seorang pria dengan wajah bangau berdiri di sana. Tapi Lan Bin tidak punya cara untuk mendekatinya sama sekali. Menghadapi Lan Bin ini, yang bisa dia lakukan hanyalah melarikan diri, tetapi mereka seperti belatung yang merasuki diri mereka sendiri dan tidak bisa menyingkirkan mereka. Lan Bin tidak tahu berapa kali dia jatuh ke dalam situasi ini. Dia memegang pedang di kedua tangan dan menarik napas berat, tetapi pasir kuning di langit membuatnya kering dan cemas. Secara bertahap, angka-angka itu muncul. 1, 2, 3, ada hampir 100 dari mereka. Wajah mereka tanpa ekspresi, dan permukaan mereka dilapisi logam yang paling keras. Mereka mengepung Lan Bin tetapi tidak bergerak. Seseorang dengan wajah bangau masuk, dan kemunculan orang ini membuat Lan Bin hampir putus asa. Semuanya berkat pria ini. Lan Bin, aku mengatakan bahwa ketika kita bertemu lagi di area simulasi inti, aku akan berurusan denganmu secara pribadi. Pria bertopeng bangau itu berbicara kepada Lan Bin untuk pertama kalinya sejak pertempuran. Suaranya tidak memiliki kebanggaan, seorang pemenang, juga tidak apapun yang memandang rendah lawan.
Ini kamu, wakil kapten aliansi hitam, Lin Yue. Hati Lan Bin sangat terkejut. Dia telah melihat Lin Yue sebelumnya, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan muncul lagi dalam kapasitas yang begitu kuat kali ini, sehingga Lan Bin tidak melawan. Ini aku. Pria berwajah bangau itu melepas topengnya, memperlihatkan wajah yang cukup tampan tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Ketika saya membawa orang untuk berurusan dengan Su Tianyu, kami kebetulan memiliki kontak. Saya awalnya berencana untuk menggunakannya untuk berurusan dengan Su Tianyu pada waktu itu, tetapi Su Tianyu melebihi imajinasi saya, jadi saya tinggal di sini. Saya akan berurusan dengan kamu. Seharusnya Tiger Mian. Dia yang paling cocok untuk bertarung di sini. Tapi aku mengajukan diri, kata Lin Yue kepada Lan Bin. Aku tidak menyangka kamu benar-benar membalas dendam. Lan Bin tersenyum agak mencela diri sendiri. Sehelai rambut berantakan berkibar di dahinya. Menunjukkan sedikit kesedihan. Di sini mungkin kuburan di sini. Saya tidak menyimpan dendam terhadap Anda. Saya jelas bukan lawan Su Tianyu. Tidak ada yang memalukan tentang itu. Alasan mengapa saya di sini adalah untuk membujuk Anda untuk bergabung dengan kapten kami. Lin Yue memilah-milahnya, wajah bangau dan berkata, Chen Lin memiliki Sky Fire di tangannya, dan keluarga Lan Anda memiliki nyala api roh yang nyata. Prestasi masa depan Anda pasti tidak akan rendah. Jika Anda bersedia membantu putra Anda, rencana kami akan berjalan jauh lebih baik. Tentu saja, Anda dapat membujuk Xiao Yan untuk bergabung dengan kami, itu bagus. Kata-kata Lin Yue mengejutkan Lan Bin. Pada saat ini, Lin Yue masih membujuknya tentang apa yang ingin mereka lakukan. Permusuhan membunuh istrimu tidak tertahankan. Apakah kamu pikir aku akan bergabung denganmu? Mata Lan Bin penuh dengan penghinaan, dan dia sangat membenci Lin Yue. Itu benar, tetapi karena keegoisanmu maka kamu akan membawa sekelompok orang ke kuburan. Kemenangan akan tetap menjadi milik kita pada akhirnya, karena pihak Xiao Yan akan mengirim 4 orang, dan pihak Chen Lin juga akan menjadi 4 orang. Secara pribadi, bahkan jika mereka melarikan diri secara kebetulan, masih ada orang yang menunggu mereka. Kali ini tujuan kita adalah untuk menghapus semua rintangan. Mari kita bertarung. Pemenangnya adalah Raja. Lin Yue mengenakan topeng bangaunya. Dia mengulurkan tangan kanannya, menekuk jari pertamanya, dan 10 sosok yang tersisa dari posisi yang berbeda dan menyerang Lan Bin. Tian Jue Jian. Lan Bin memegang pedangnya sendiri di tangan kanannya dan menebasnya. Tapi pedang ini hanya meninggalkan bekas pedang di tubuh boneka iblis, menghalangi kemajuan mereka dan mencegah mereka bergerak maju. Mereka banyak. Mereka adalah sekelompok mesin pembunuh di sini. Yang harus mereka lakukan hanyalah mencabik-cabik musuh mereka, dan mereka tidak tahu rasa sakit sama sekali. Boneka iblis ini sama sekali tidak tahu cara menggunakan keterampilan bertarung. Mereka mengandalkan kekuatan fisik mereka sendiri, dan itu saja membuat Lan Bin sangat kesakitan. Sebagian besar dari orang-orang ini berada di puncak kaisar sebelum hidup mereka, dan bahkan ada orang-orang setingkat kaisar. Setelah aliansi pembunuhan aliansi hitam membunuh orang, mereka akan membawa mayat kembali ke aliansi hitam untuk memperbaikinya menjadi boneka iblis ini. Dan kali ini Lin Yue mengandalkan boneka iblis ini untuk berurusan dengan Lan Bin. Hal yang paling menyakitkan di dunia ini adalah hal seperti itu, untuk melawan sekelompok mesin pembunuh dengan kekuatan manusia yang lemah. Lan Bin memaksa boneka iblis pergi lagi dan buru-buru berlari keluar. Lin Yue menekuk jari kedua, dan boneka iblis yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran datang ke Lan Bin dan meninju dada Lan Bin. Sialan, teleportasi. Lan Bin mengutuk ingin menggunakan teleportasi lagi. Tetapi tepat setelah teleportasi selesai, boneka iblis lain muncul di depan Lan Bin dan menendang langsung ke perut Lan Bin. Lan Bin jatuh lebih dari selusin meter, tergeletak di tanah, mau tidak mau memuntahkan darah lagi. Lan Bin menebas ke tanah dengan pedangnya, membuat pasir kuning setinggi lebih dari 10 meter, berharap untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Tetapi boneka iblis tiba-tiba muncul di depan Lan Bin dan menghancurkannya dengan pukulan. Lan Bin
Bin tidak punya pilihan selain membuang pedangnya, taruh di dadamu untuk melawan. Cukup untuk menggunakan trik yang sama sekali. Sepertinya kamu telah mencapai akhir. Lalu akhirnya, aku akan memberimu tumpangan. Lin Yue menghela nafas dengan penyesalan. Boneka iblis datang ke Lan Bin, menunggu sesuatu. Lin Yue menekuk jari ketiganya. Ledakan. Boneka iblis meledakkan dirinya sendiri, dan fluktuasi energi yang kuat memicu pasir kuning di langit. Tubuh Lan Bin menjadi hampir tidak lengkap. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan dia pingsan, dan dia bahkan tidak memiliki pedang panjang di tangannya. Semua di depan pasukan seperti itu yang sepenuhnya dikendalikan oleh satu orang. Tidak banyak orang yang memiliki kekuatan untuk melawan. Dan Lin Yue membiarkan boneka iblis meledak kapan saja terlepas dari konsekuensinya, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Tubuh Lan Bin lemah. Melihat ke langit, penglihatannya semakin kabur. Apakah ini kekuatan aliansi hitam? Sudah berakhir, tidak perlu menghadapi semuanya lagi. Di kejauhan, Xiao Yan mendengar ledakan yang setara dengan penghancuran diri. Di mata Xiao Yan, dia ingat suara ledakan saat dia dan Ning Xiaodi pergi mencari Ning Tao. Hampir sama, Xiao Yan mempercepat langkahnya. Langkah harapan cepatlah. Tepat ketika Lin Yue akan memeriksa, suara marah terdengar. Kenapa ini benar-benar berbeda dari apa yang kita sepakati? Kamu berjanji padaku. Ketika Xiao Yan tiba, melihat Xiao Yan di medan perang, hatinya tenggelam ke tulangnya. Xiao Yan tidak pernah berpikir bahwa boneka iblis surgawi yang dia gunakan untuk berurusan dengan orang-orang akan muncul di sini. Dan yang muncul adalah pasukan pembantaian. Ada juga boneka iblis yang ditempatkan Xiao Yan di kamar akademi elit-elit. Itu adalah Raja Utara klan naga kuno Taixu, yang kekuatannya telah mencapai puncak bintang 6 Douseng. Ketika klan Taixu Gulong berpisah, Raja Utara dibunuh oleh Xiao Yan, dan Xiao Yan menjadikannya boneka iblis. Boneka iblis ini banyak membantu Xiao Yan, jadi Xiao Yan tidak pernah membuangnya. Pada awalnya, Xiao Yan juga berpikir untuk membentuk pasukan kematian dengan menyempurnakan boneka iblis, tetapi dengan peningkatan kekuatan, bahan dan hal-hal yang dibutuhkan untuk memperbaiki boneka iblis menjadi lebih maju. Xiao Yan tidak punya cara untuk mencari begitu banyak ramuan obat, tidak heran orang-orang setingkat kapten itu jatuh satu persatu. Apakah itu Gu Xuanlin, yang membuat Xiao Yan jijik? Ning Tao dari keluarga Ning, atau Lan Bin yang tidak jauh, mereka tidak menghadapi satu orang, tetapi sekelompok mesin pembunuh yang tidak peduli dengan kematian. Hanya saja orang-orang dari keluarga Lan sudah muncul di depan Xiao Yan. Di antara mereka, Sue Shen dan Yan Kai merawat Lan Bin, Sun Tong, Ye Ying, Feng Xiao, dan Lia sudah pergi untuk menghentikan tentara pembunuh, tetapi situasi mereka tidak baik. Dapat dikatakan bahwa selama Lin Yue ya, saya khawatir tentara kematian ini dapat menghancurkan semua orang di keluarga Lan. Ini hanyalah pertempuran yang mustahil. Xiao Yan segera ragu untuk memutuskan apakah akan menyelamatkan Lan Bin atau tidak. Bahkan jika dia pergi, dia mungkin tidak dapat menyelamatkan Lan Bin. Selama dia pergi dari sini sekarang, Lan Bin mungkin tidak tahu bahwa dia ada di sini. Meskipun dia dan Lan Bin memiliki hubungan yang baik, dalam menghadapi hidup dan mati, saya khawatir dia tidak akan memiliki cara untuk menebusnya. Selama mereka merindukan boneka iblis, saya khawatir tidak ada cara untuk melakukannya, untuk melawan dalam keadaan Lan Bin saat ini. Selain itu, pihak Murong King Feng mungkin akan menghadapi orang mati seperti itu. Jika dia tidak segera menyelamatkan Murong King Feng, saya khawatir Murong King Feng akan mati seperti kapten lainnya saat itu. Jika Murong King Feng benar-benar mengalami kecelakaan, bagaimana seharusnya Xiao Yan menghadapi Murong King Cheng? Xiao Yan terjebak dalam dilema untuk sementara waktu. Pada saat ini, boneka iblis melewati Feng Xiao dan langsung menabrak Sue Shen, dan payung penyembuhan Sue Shen segera bergoyang ke kiri dan ke kanan. Tapi Sue Shen tidak punya tenaga untuk menghentikan serangan boneka iblis itu. Selama dia menghindarinya, semua usahanya akan sia-sia. Sue Shen, menyingkirlah.
Ye Ying tiba-tiba memanggil, tapi Sue Shen sepertinya tidak mendengarnya. Xiao Yan akhirnya menghela nafas, jika itu orang lain maka itu akan baik-baik saja, tapi bagaimanapun Lan Bin membantunya. Jika bukan karena Xiao Yan yang meminta Lan Bin untuk bertanya pada Lan Bin di awal, Murong Qingcheng pasti sudah mati. Dengan warna guntur dan kilat yang samar, tinju yang seharusnya mendarat di Sue Shen masih belum jatuh. Xiao Yan meninju boneka iblis, dan dada boneka iblis itu segera penyok, tetapi boneka iblis itu hanya mundur beberapa langkah dan bergegas lagi. Tidak ada kesadaran bertarung di otak mereka. Hanya berdasarkan jejak keinginan, Master telah disimpan dalam pikirannya. Murong Changfeng. Ketika Feng Xiao dan beberapa orang putus asa, wajah Xiao Yan menunjukkan ekspresi heran ketika dia melihatnya. Jelas dia tidak berharap Murong Changfeng muncul pada saat ini. Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa, hanya meninju kepala boneka iblis itu, yang segera memicu kekuatan jiwa boneka iblis itu. Bang! Dengan suara keras, boneka iblis itu meledak. Selama kekuatan jiwa boneka iblis itu diserang, itu akan meledak. Kelemahan mereka adalah kepala, tetapi setelah menghancurkan kepala, mereka akan meledak sendiri. Hati-hati, kata Xiao Yan kepada Feng Xiao dan yang lainnya setelah menyelesaikan boneka iblis. Kelemahannya ternyata adalah kepala. Feng Xiao dan yang lainnya segera menyerang kepala boneka iblis ini ketika mereka mengetahui hal ini. Tiba-tiba, sebuah ledakan terdengar. Bahkan penghancuran diri yang berulang kali membuat Feng Xiao dan yang lainnya sangat menderita. Murong Changfeng, hidupmu sangat besar. Aku tidak tahu apakah ada yang akan menyelamatkan kapten keluarga Murongmu. Oh, tidak, aku harus memanggilmu Xiao Yan. Kamu sepertinya bukan anggota keluarga Murong, itu hanya seekor anjing yang dipelihara oleh keluarga Murong. Lin Yue melihat lebih dari 20 boneka iblis di depannya yang dibuat untuk meledak satu persatu, tetapi dia tidak marah, tetapi tersenyum pada Xiao Yan. Xiao Yan mengepalkan tinjunya erat-erat dengan niat membunuh di wajahnya. Pikirkan, mengapa kamu membunuh seseorang di klan Murong? Bukankah klan Murong melihat potensimu, dan masih ada api surgawi? Juga, mereka sengaja membiarkan Murong Qingcheng mendekatimu hanya agar kamu bisa menjadi klan Murong. Jika tidak, mengapa mereka meminta Anda untuk memberikan nama Anda? Apalagi dengan bakat Anda, hanya gadis paling sombong di langit yang layak untuk Anda. Mengapa mereka mendekati Anda dengan seorang gadis yang tidak memiliki cara untuk berkultivasi? Itu adalah karena Anda sama sekali tidak memiliki cara untuk melindungi Murong Qingcheng. Anda harus bergantung pada keluarga Murong. Setiap kata Lin Yue membuat niat membunuh Xiao Yan semakin kuat. Aku benar-benar ingin membunuhku, kan? Sayang sekali kamu tidak memiliki kekuatan. Bahkan jika kamu pergi untuk menyelamatkan Murong Qingfeng sekarang, sudah terlambat. Setelah kamu keluar, Murong Qingcheng pasti akan menyalahkanmu. Wanita itu hanya akan menjadi penghalang bagi kemajuanmu. Lin Yue memasukkan tangannya ke dalam sakunya dan terus mencibir. Pada saat ini, beberapa orang di Feng Feng juga menatap Xiao Yan dengan kaget. Mereka tidak tahu bahwa Murong Changfeng bukan anggota keluarga Murong. Anda tahu, baik keluarga Lan dan keluarga Murong memiliki orang-orang yang nama belakangnya bukan Lan atau Murong, dan keluarga Lan bahkan tidak memiliki nama keluarga kecuali Lan Bin. Jadi mengapa keluarga Murong ingin Xiao Yan mengubah nama keluarganya menjadi Murong? Changfeng, tenanglah. Dia hanya mengatakan itu untuk membuatmu marah. Kamu harus bergegas menyelamatkan Murong Qingfeng sekarang. Lia tahu bahwa Xiao Yan dalam keadaan mengamuk sekarang, dan kata-kata Lin Yue hanya ingin menunda waktu. Begitu Xiao Yan menyerang Lin Yue, maka mengandalkan boneka iblis itu sudah cukup untuk menyeret Xiao Yan sampai mati. Kemarahan Xiao Yan hanya sedikit tenang di sini, tetapi apa yang dikatakan Lin Yue bukan tanpa alasan. Mengapa keluarga Murong harus membiarkannya mengubah namanya? Kakak elegan, aku menemukan berita tentang kakak Chen Lin. Pada saat ini, Yan Kai tiba-tiba berkata dengan gembira. Yan Kai meletakkan seruling di samping mulutnya, seruling berbunyi, dan seekor elang besar di kejauhan menembus langit dan turun ke gurun ini. Akhirnya ada berita tentang Chen Lin.
Feng Xiao dan Ye Ying menghela nafas lega. Xiao Yan tidak senang sama sekali. Ini adalah akhir hari ini, dan misi saya telah selesai. Saya harap ketika Anda bertemu Chen Lin dan Murong King Feng, mereka masih punya waktu untuk meninggalkan kata-kata terakhir mereka. Lin Yue mencibir. 5 boneka iblis bergegas ke depan dan meledak secara langsung. Dan dia pergi dengan 70 boneka iblisnya yang tersisa. Xiao Yan juga tidak memilih untuk tinggal, dan berjalan ke arah Murong King Feng. Murong Chang Feng, tunggu sebentar. Pada saat ini, Liaya menghentikan Xiao Yan. Xiao Yan tidak berhenti dan terus bergerak maju. Biarkan Yan Kai membawamu ke sana. Dan Feng Xiao, Ye Ying, kalian berdua juga. Sun Tong bisa tinggal, Lia berkata kepada mereka. Di tim keluarga Lan Bin adalah kapten, Xuan Tian adalah wakil kapten, dan Lia adalah penasihat militer. Terutama terakhir kali, karena pengaturan Lia mereka berubah menjadi masalah. Mereka semua tentang pengaturan Lia sangat yakin. Namun, kata-kata Lia De juga menunjukkan bahwa keluarga Lan telah meninggalkan Chen Lin. Elegan, apa maksudmu dengan itu? Kita akan menyelamatkan Chen Lin, bukan Murong King Feng. Feng Xiao adalah orang pertama yang tidak puas. Ya, Chen Lin adalah mitra kami. Mengapa kami harus meninggalkan pasangan kami untuk menyelamatkan orang lain? Ye Ying juga sangat tidak puas. Jika Lia tidak memberi mereka penjelasan yang masuk akal, saya khawatir mereka tidak akan pernah pergi. Aku tahu hubungan kita dengan Chen Lin. Tetapi Lin Yue benar. Bahkan jika kita terburu-buru, tidak mungkin untuk menyelamatkan Chen Lin. Dan Murong King Feng setidaknya masih memiliki secercah harapan. Dan Murong King Feng adalah kapten dan memiliki kehadirannya. Keluarga Murong tidak akan menjadi sepotong pasir. Anda telah menyaksikan kekuatan aliansi hitam dengan mata kepala sendiri, dan mungkin kita memiliki kesempatan untuk bergabung. Adapun Yue Xuan, Yan Kai dapat memberitahu kita melalui binatang terbang segera setelah ada berita. Suara Lia tak berdaya dan damai, sedih. Berbicara secara rasional, menyelamatkan Murong King Feng adalah pilihan yang tepat, tetapi seseorang akan selalu terlibat oleh hal-hal emosional. Tidak, bahkan jika Chen Lin mati, dia harus diselamatkan dari neraka. Orang itu adalah yang paling lambat setiap saat. Dia sangat takut mati. Bagaimana dia bisa menjadi yang pertama di antara kita semua yang mati? Feng Xiao mengaum hampir gila. Feng Xiao berlari ke samping hampir tanpa ragu-ragu. Xiao Yan tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika dia berdiri di samping. Dan jika itu dia, aku khawatir dia tidak akan tahu harus berbuat apa. Batuk, lakukan saja seperti yang ia katakan. Pada saat ini, suara lemah Lan Bin terdengar, membuat langkah kaki Feng Xiao berhenti. Kapten, Feng Xiao tidak bisa membantu tetapi berkata, aku berjanji saat itu bahwa aku membawamu masuk, jadi aku akan membawamu keluar juga. Aku khawatir aku tidak bisa melakukan ini. Aku masih meremehkan kengerian aliansi hitam, tapi aku akan membawakanmu lebih banyak orang. Ambillah Chen Lin, aku akan menyimpannya. Kamu dan Xiao Yan pergi mencari Murong King Feng, dan menghubungi kapten keluarga lain pada saat yang sama. Ahem, meskipun Lan Bin menyelamatkan hidupnya dengan bantuan Yan Cai, tapi sekarang masih tidak bisa berhenti muntah darah. Kapten, Feng Xiao masih belum berdamai. Sejak Lan Bin meninggalkan keluarga Lan, 8 dari mereka telah berlatih bersama di bawah kepemimpinan Xuan Tian, dan mereka telah belajar satu sama lain seperti saudara dan saudari. Yan Cai arah Murong King Feng menggunakan binatang terbang pada saat yang sama untuk menemukan berita dari klan kuno, klan Yao, keluarga Ning, Sekte Qi, dan Kapten Serikat Alkemis berjalan ke elang di punggungnya. Feng Feng juga berjalan. Xiao Yan memandang Lan Bin dan yang lainnya, membungkuk dan berkata, terima kasih. Lalu dia juga berjalan. Namun, menurut informasi saya, Gu Xuanlin, Kapten klan kuno, dan Ning Tao, Kapten keluarga Ning, telah tewas dalam pertempuran. Orang-orang yang membunuh mereka adalah seorang pria dengan wajah harimau dan seorang pria dengan wajah singa. Xiao Yan menghadapkan Lan di punggung elang. Ramah keluarga. Hanya dengan satu kalimat, orang-orang yang hadir dalam keluarga Lan menelan ludah,
dan bahkan wajah Feng Xiao dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Butuh waktu lama sebelum kedua kapten tewas dalam pertempuran. Seberapa kuat aliansi hitam? Yan Kai adalah yang terakhir naik, dan seruling hijau zamrud itu meniup, meninggalkan rengekan di langit. Di hutan di kejauhan, sekelompok binatang terbang meninggalkan stasiun mereka dan terbang di sekitar. Begitu ada berita, mereka akan memberitahu Yan Kai sesegera mungkin. Lan Bin berjuang dengan enggan, tetapi lukanya tersentuh. Pukulan ini terlalu besar untuknya. Kali ini Lin Yue membawa 150 boneka iblis. Lan Bin membunuh lebih dari 50 sendirian. Feng Xiao dan yang lainnya bergabung untuk membunuh 30, tetapi masih ada hampir setengah dari mereka. Dan tidak ada yang tahu tentang yang hitam aliansi bawa ke sini kali ini. Keluarga Lan mungkin adalah keberadaan paling beruntung di antara semua keluarga. Karena Sulinger, Yan Kai memiliki cara untuk mengendalikan monster terbang sehingga mereka dapat mengumpulkan begitu banyak mitra dalam waktu singkat. Tetapi keluarga lain mungkin kehilangan uang jika mereka menghadapi monster-monster ini. Parah tidak mungkin. Di mana posisi Chen Lin? Lan Bin terbatuk dan berkata pada Lia. Timur di sini adalah 50 km jauhnya. Tidak perlu terburu-buru untuk datang. Anda tahu karakter Chen Lin. Dia lebih baik mati dalam pertempuran daripada menghancurkan Sleep Giok jiwanya. Dan aliansi hitam tidak akan membiarkan dia melarikan diri. Li Elegan Road. Ayo pergi. Mari kita lihat. Beri dia tumpangan terakhir. Langkah Lan Bin sedikit kacau. Dan tubuhnya lemah. Meskipun Sue Shen sedikit sembuh, dia masih terluka. Ketika Lan Bin datang ke sisi Chen Lin, Lan Bin hampir jatuh ke tanah. Tangan kiri Chen Lin jauh dari mayat. Dan ada 3 jarum racun di atasnya. Racun ini sangat mendominasi. Bahkan jika Chen Lin memiliki Sky Fire, dia tidak bisa menahannya. Pakaian Chen Lin sudah berantakan, berlumuran darah, dan luka pisau dan luka tembak di tubuhnya sangat banyak. Rambutnya juga sangat berantakan, penuh dengan kotoran dan debu. Apa yang dipegang Chen Lin di tangan kanannya bukanlah pedang, tetapi liontin setengah giok. Juga terlindungi dengan baik. Sun Tong berdiri di belakang Lan Bin, matanya berkaca-kaca. Dilihat dari luka Chen Lin, total ada 4 orang yang menembak Chen Lin. Salah satunya menggunakan jarum terbang, dan tentu saja dia mungkin menggunakan senjata lain. Orang lain menggunakan pedang. Dilihat dari bekas luka dan posisi pedang, ini adalah orang kidal yang menggunakan pedang. Senjata orang lain adalah tombak panjang, tetapi tombak panjangnya harus memiliki mekanisme yang dapat dikendalikan oleh rantai untuk melakukan serangan jarak jauh. Orang lain menggunakan palu ganda, tangan kirinya palu di samping satu ukuran lebih kecil dari tangan kanan. Selain itu, lengan Chen Lin yang patah memiliki bekas borgol yang terbuat dari batu pembunuh roh. Dia seharusnya membawa borgol yang terbuat dari batu pembunuh roh. Lainnya intinya adalah Chen Lin seharusnya memotongnya sendiri. Lenganku sendiri. Lia Jia dengan hati-hati mengamati tubuh Chen Lin dan berkata. Lan Bin menatap Chen Lin dan mau tidak mau memuntahkan seteguk darah lagi. Beritahu Yan Cai, temukan 4 orang ini. Dan sebelum meninggalkan area simulasi inti, aku ingin ke-4 orang ini mati. Batuk, mata Lan Bin meledak karena marah. Setelah keluar dari area simulasi inti, semua ingatan Chen Lin akan terhapus. Lan Bin pasti akan sulit untuk membunuh ke-4 orang ini di masa depan. Sebelumnya, mereka selalu menertawakanmu sebagai yang paling lambat untuk menyerang. Kali ini, kamu 1 langkah lebih cepat dari mereka, lebih cepat dari siapapun. Kamu dapat yakin, tidak ada dari mereka yang bisa lari. Mereka akan melakukannya, semua turun untuk menemanimu. Batuk-batuk. Lan Bin perlahan menutup mata Chen Lin. Niat membunuh Lan Bin juga mencapai titik ekstrim. Sun Tong muncul, dan dendam atribut air perlahan menghilangkan kotoran di tubuh Chen Lin. Dari kenalan, pertemuan dan kenalan, meskipun Chen Lin lambat, dia adalah pasangannya. Dia berjanji untuk membawanya keluar, tetapi dia tidak melakukannya. Kita masih akan menjadi saudara di kehidupan selanjutnya. Elegan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Selanjutnya, mari kita kembali sedikit ke masa lalu dan datang ke hutan.
Murong Qingfeng jelas sedikit cemas di tempat asing ini. Murong Qingfeng telah berada di sini selama beberapa hari, tapi dia masih belum bertemu satupun anggota keluarga Murong. Dalam perjalanan, dia secara alami bertemu banyak orang dari keluarga lain, tetapi dia memilih untuk menghindari mereka. Dia hanya dapat menemukan orang-orang dari keluarganya sendiri secepat mungkin. Namun, seluruh area simulasi inti sangat luas sehingga jelas bukan tugas yang mudah untuk menemukan seseorang dari negeri ini. Dan sementara Murong Qingfeng buru-buru mencari, Murong Qingfeng mendapati dirinya menginjak sebuah buku. Sampul buku ini hitam. Meskipun Murong Qingfeng menginjaknya, buku ini masih sangat baru, seperti baru. Murong Qingfeng sangat penasaran, mengapa ada buku di dunia fantasi ini. Mungkinkah buku seseorang hilang di sini? Buku ini milikku, terima kasih telah membantuku menemukannya. Pada saat ini, seorang pria berjubah hitam datang dan berkata kepada Murong Qingfeng. Apakah kamu dari aliansi hitam? Ekspresi Murong Qingfeng menegang. Meskipun dia tahu bahwa orang di depannya tampaknya tidak jahat, dia tetap waspada. Nama saya Ye Guang, dan saya memang dari aliansi hitam. Tapi kami belum tentu musuh. Saya pikir Anda sama dengan saya. Rekan tim kami memikirkan kami. Jika Anda dapat mengembalikan buku itu kepada saya, kami secara alami akan berdamai satu sama lain, kata Ye Guang pada Murong Qingfeng. Tidak ada niat membunuh di mata Ye Guang, setidaknya Murong Qingfeng tidak merasa sedikit pun tidak menguntungkan baginya. Oke, itu tidak akan terbatas di masa depan. Murong Qingfeng ragu-ragu dan menyerahkan buku di tangannya kepada Ye Guang. Tetapi ketika Ye Guang pergi untuk mengambilnya, buku itu tiba-tiba bergetar, jatuh ke tanah, dan membukanya. Halaman pertama. Sebuah cahaya perak putih menembus langsung ke pikiran Murong Qingfeng, dan Murong Qingfeng tiba-tiba merasa bahwa pikirannya dalam kekacauan, seolah-olah dia telah diserang oleh kekuatan jiwa yang kuat. Tepat ketika insiden mendadak ini terjadi, Murong Qingfeng merasa bahwa daya tarik besar yang tak tertandingi menariknya ke dalam buku. Melihat Murong Qingfeng yang mati-matian menolak, seringai muncul di mata Ye Guang. Dia mengeluarkan topeng dari cincinnya dan memakainya. Itu adalah topeng beruang, dan cahaya bercahaya topeng itu tampak jauh lebih menakutkan. Murong Qingfeng merasa kesadarannya semakin lemah, dan tubuhnya mulai menyentuh buku itu. Tapi Murong Qingfeng masih seorang kapten. Dia menepuk dirinya sendiri tanpa ragu-ragu untuk menyingkirkan energi aneh ini. Dia memandang Ye Guang, yang sudah mengenakan topeng, dan terengah-engah. Tapi punggung Murong Qingfeng mulai berkeringat dingin. Apa sebenarnya buku ini? Begitu menakutkan, benar-benar bisa menyedot orang langsung ke dalam buku itu. Kamu benar-benar pantas menjadi kapten keluarga Murong. Kamu benar-benar bisa kembali dari seranganku, tapi rekan satu timmu sengsara. Pria berwajah beruang itu menatap Murong Qingfeng dengan sedikit kebanggaan di matanya. Beberapa simpati. Pria berwajah beruang itu mengulurkan tangannya, dan buku itu secara alami jatuh ke tangan Ye Guang. Ye Guang, apa yang telah kamu lakukan pada temanku? Mata Murong Qingfeng dipenuhi dengan kebingungan, tetapi sedikit kegelisahan dan lekas marah mulai membanjiri hatinya. Sebenarnya, aku masih ingin kamu memanggilku Bearman. Adapun pasanganmu, kamu bisa melihatnya. Bearman membalik bukunya ke halaman kedua, di mana dia bisa dengan jelas melihat Lin singa itu terlihat seperti orang sungguhan. Ini sebenarnya bukan buku, ini keterampilan bertarung, kan? Murong Qingfeng sepertinya mengingat sesuatu. Jawabannya benar, tapi aku masih suka menyebutnya buku. Apakah kamu ingin melihatnya? Kamu bisa masuk ke buku, dan kamu bisa melihat banyak hal aneh. Pria berwajah beruang itu berkata kepada Murong Qingfeng. Diam dan biarkan temanku keluar. Niat membunuh Murong Qingfeng muncul, dan guntur menyambar tombak di tangannya. Saat berikutnya, Murong Qingfeng muncul tepat di depan pria berwajah beruang dan menikamnya tanpa ragu. Pria berwajah beruang itu tidak marah karena tindakan Murong Qingfeng, dia hanya menghindar. Tidak apa-apa, masalah besarnya adalah aku akan membiarkan temanmu pergi. Pria berwajah beruang itu bersikap murah hati. Dia membuka buku itu dan membuka halaman Linsi. Cahaya putih berkedip,
dan Lindsay segera muncul di depan mereka berdua. "Lindsay, kamu baik-baik saja?" Murong Qingfeng segera berjalan, tetapi Murong Qingfeng masih menjaga jarak darinya. Faktanya, kehati-hatian Murong Qingfeng benar, karena pedang di tangan Lindsay perlahan terangkat, dan matanya sangat kosong, seperti mayat berjalan. Murong Qingfeng secara alami melihat detail ini. Wajahnya sedikit berubah. Pria berwajah beruang ini terlalu membenci, ini jelas berusaha membuat mereka malu. Tapi Lindsay tidak terlalu peduli. Pedang panjang di tangannya menebas Murong Qingfeng tanpa ragu-ragu, dan tiba-tiba serangan kuat menghantam Murong Qingfeng. Dalam teleportasi, Murong Qingfeng membuat teleportasi datang ke pria berwajah beruang tanpa ragu-ragu. Mungkin Lindsay hanya bisa dibebaskan dengan membunuhnya, dan dia tidak memiliki energi untuk melawan Lindsay saat ini. Tapi cahaya putih lain berkedip, dan di depan pria berwajah beruang itu, ada seseorang dari keluarga Yao. Penampilan mereka menghentikan serangan Murong Qingfeng. "Mengetahui bahwa kamu adalah kapten, kamu sangat kuat, jadi mari luangkan waktumu." Pria berwajah beruang itu berjalan dengan nyaman di bawah pohon, dan menatap Murong Qingfeng dengan penuh arti. "Jika kamu menyerangku, musuhmu bisa berlipat ganda. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya." Pria berwajah beruang itu tidak bisa melihat ekspresinya karena dia mengenakan topeng. Tapi Murong Qingfeng tahu di mana topengnya saat ini. Wajah di bawah pasti bangga. Murong Qingfeng tidak ada hubungannya dengan pria berwajah beruang untuk sementara waktu. Dia tidak berani mencobanya jika seperti yang dia katakan, jika Murong Qingfeng menyerangnya dan lawannya berubah menjadi 4 orang, maka dia mungkin tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Dan sekarang ketiga orang ini tidak begitu mudah untuk dihadapi. Dengan tepat ketika Murong Qingfeng kehilangan akal sehatnya, 2 orang obat dan Lindsay telah membentuk segitiga sama sisi, dan Murong Qingfeng berada di tengah segitiga sama sisi ini. Cahaya putih muncul dari Yao Su dan Lindsay, dan mereka bertiga tampaknya memiliki aura yang sama. Formasi, mata Murong Qingfeng ngeri. Salah satu serangannya menyerang di antara mereka berdua. Tampaknya ada gelombang energi di antara mereka berdua, yang berarti bahwa Murong Qingfeng dikelilingi oleh energi. Tidak mungkin untuk mendapatkannya keluar dari sini, dan kekuatan jiwa tampaknya terisolasi dari dunia luar. Jika Murong Qingfeng ingin keluar, dia bisa mengalahkan 3 orang di sini, atau akan ada seseorang di luar untuk mendukungnya, jadi Sun Teleport tidak akan berguna. Murong Qingfeng menghela nafas, kali ini dia bertemu lawan. Dan dia tidak bisa berurusan dengan Lindsay, jadi cara terbaik adalah memulai dengan 2 orang dari klan obat. Pada saat ini, bayangan gelap datang dengan cepat. Murong Qingfeng pertama kali mengirim serangan tentatif pada seseorang dari keluarga obat. Aura pada orang itu segera berubah. Auranya segera menembus puncak Kaisar dan berhasil menginjakan kaki di ranah Kaisar, sementara Murong Qing serangan dari angin juga teratasi dalam sekejap. Namun, Murong Qingfeng dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Lindsay dan anggota lain dari klan kedokteran telah menurun, yang berarti bahwa mereka hanya dapat mengizinkan 1 orang untuk mencapai Kaisar. Setelah mengetahui hal ini, Murong Qingfeng tiba-tiba mengerti banyak dan menghela nafas lega. Dia membanting langsung di depan seseorang dari klan obat. Napas Kaisar muncul, dan orang itu juga meninju dan menyentuh tangan Murong Qingfeng. Gemuruh Murong Qingfeng kekuatan dengan cepat memasuki tubuh orang-orang dari keluarga obat, dan Murong Qingfeng segera muncul di depan Lindsay dengan bantuan dorongan serangan orang-orang dari keluarga obat. "Kakak tidak punya pilihan, aku akan menyelamatkanmu." Murong Qingfeng mendarat di dada Lindsay dengan pukulan. Tubuh Lindsay langsung penyok, tetapi kekuatan Kaisar yang tiba-tiba menghalangi Murong Qingfeng kembali turun. Murong Qingfeng mundur beberapa langkah sebelum melepaskan kekuatannya. Di bawah tatapan Murong Qingfeng, lengan Lindsay mulai berubah. Beberapa helai rambut tiba-tiba muncul di tangan Lindsay. Itu juga mulai menjadi lebih besar, yang bahkan lebih menakutkan daripada kompetisi keluarga Lindsay pada awalnya. Setidaknya dalam hal ini,
Keterampilan bertarung ini tampaknya sangat mirip dengan penghakiman ceroboh tiga binatang Xiaoyan di benua Douqi, tetapi dalam hal level dan level, yang terakhir jelas jauh dari dapat dibandingkan dengan pertempuran saat ini. Tidak hanya Murong Qingfeng tidak menerobos dari sini kali ini, tapi dia harus menghadapi pukulan Lin Si. Ketika Murong Qingfeng hendak melawan dengan seluruh kekuatannya, seorang wanita berbaju hitam datang langsung seperti angin dan menikam pria berwajah beruang itu secara langsung. Pria berwajah beruang itu tidak menyangka seseorang akan muncul saat ini. Dia terkejut dan kehilangan kendali atas formasi. Murong Qingfeng baru saja mengambil kesempatan ini untuk menyerang seseorang dari klan obat dari formasi ini, dan klan obat segera terbang keluar dengan darah. Ling Yunyan, kenapa kamu di sini? Pria berwajah beruang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat wanita di depannya. Dia tidak percaya bahwa wanita ini muncul di sini, setidaknya setelah dia membunuh Murong Qingfeng. Siapa kamu? Kamu melakukan hal-hal secara diam-diam. Aku ingin melihat seberapa jelek topengmu. Ling Yunyan tidak memberi pria berwajah beruang itu kesempatan untuk berbicara sama sekali, dan muncul dalam diri pria berwajah beruang itu hanya dalam sekejap mata di depannya. Tanpa sadar, pedang menebas topengnya tanpa menunjukkan belas kasihan. Pria berwajah beruang itu memarahi diam-diam. Hal yang paling merepotkan bagi wanita ini adalah kecepatan dia datang dan pergi tanpa jejak. Tetapi pria berwajah beruang itu tampak tergesa-gesa dan gelisah. Tetapi langkahnya sama sekali tidak kacau. Ya, karena itu masalahnya. Aku akan memberimu hadiah besar di akhir. Setelah pria berwajah beruang itu menghindari pedang Ling Yunyan, dia melirik ke arah Murong Qingfeng. Sebagai pria berwajah beruang itu bingung, formasi besar tidak bisa lagi dikendalikan. Meskipun Beastization Lin Si berhasil diselesaikan, dan karena Beastization, kewarasannya tampaknya sadar. Telapak tangan besar tidak jatuh. Salah satu dari dua anggota klan kedokteran terluka parah oleh Murong Qingfeng, dan yang lainnya masih bertarung dengan Murong Qingfeng. Saat halaman buku dibuka, monster dengan panjang 20 meter keluar. Tubuh binatang itu ditutupi dengan sisik tebal, dan ada tanduk yang sangat tajam di kepalanya. Tampaknya kaki empat lompat juga ditutupi dengan rambut panjang. Yang paling penting adalah kekuatan monster ini berada di sekitar peringkat menengah kaisar, yang berarti monster ini 2 tingkat lebih tinggi dari Murong Qingfeng. Binatang itu menemukan Ling Yunyan segera setelah muncul, membuka matanya, dan menabrak Ling Yunyan. Saya harap kita memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Mungkin Anda akan memberi saya hadiah besar untuk berterima kasih kepada saya saat itu. Pria berwajah beruang itu akhirnya menatap Ling Yunyan dan memilih untuk pergi. Saat pria berwajah beruang itu pergi, dia tidak tahu mengapa dia benar-benar melepaskan kendali Lin Si dan 2 orang dari klan obat. Melihat raksasa yang tiba-tiba muncul, bahkan Murong Qingfeng tidak bisa membantu tetapi kehilangan akal sehatnya. Kapten, mengapa saya di sini? Pada saat ini, Lin Si tiba-tiba berkata kepada Murong Qingfeng, sepertinya dia tidak lagi ingat apa yang terjadi. Hal terpenting yang harus dihadapi saat ini adalah ini. Murong Qingfeng menunjuk monster di depannya. Namun, pada saat ini, orang dari keluarga Yao yang bertarung melawan Murong Qingfeng juga terbangun. Meskipun dia tidak ingat apa yang terjadi, dia kebetulan melihat Murong Qingfeng dengan punggung menghadap ke arahnya. Niat membunuh melintas di matanya. Ini adalah kesempatan yang baik. Jika Anda dapat mengambil kesempatan ini untuk membunuh Murong Qingfeng, maka itu akan menjadi pencapaian besar dan kapten akan dapat menghadiahinya dengan baik. Dengan hati utilitarian, dia tidak ragu untuk menusuk Murong Qingfeng. Tapi tiba-tiba, dia merasa ada sesuatu yang menyerangnya di belakangnya. Itu adalah pedang tajam yang menembus jantungnya, dan pedang panjang itu ditarik keluar sedikit demi sedikit. Dia jatuh ke tanah dengan ekspresi keengganan di matanya, jelas tidak mengharapkan seseorang muncul di belakangnya. Tentu saja, Murong tampaknya juga menyadarinya. Dia menatap Ling Yunyan dengan tatapan mencela, tapi dia masih tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, ini adalah pertempuran hidup dan mati di sini. Adapun orang lain dari klan kedokteran, dia sudah melarikan diri dengan memanfaatkan kekacauan.
Murong King Feng, Lin Si, dan Ling Yunyan berdiri berdampingan, melihat binatang iblis di depan mereka. Meskipun mereka tidak tahu harus berbuat apa, mata mereka masih menyala dengan niat bertarung. Kecepatan Ling Yunyan adalah yang tercepat, jadi dia juga yang pertama melakukannya. Dengan lambaian pedang panjang di tangannya, sesosok hitam melintas dan serangan mendarat di tubuh monster itu, meninggalkan bekas di tubuhnya. Sebuah bekas luka. Namun, bekas luka ini bukan apa-apa bagi monster pertahanan ini. Tapi serangan inilah yang benar-benar membuatnya kesal. Saya tidak tahu mengapa saya tiba-tiba terlibat dalam sebuah buku, dan sekarang ada sekelompok manusia rendahan yang menunjuk di depan saya. Mungkinkah kekuatan Kaisar adalah benar-benar sangat mengesankan? Kepalanya tertunduk memperlihatkan tanduk yang tajam. Biarkan kelompok manusia ini tahu betapa bodohnya hal yang telah mereka lakukan. Itu tidak mengkhawatirkan apapun, dan hanya menyerang Murong King Feng dengan kecepatan yang tidak sepadan dengan tubuhnya yang besar. Murong King Feng dan Lin Si sudah siap ketika Ling Yunyan menyerang. Kekuatan guntur di tubuh Murong King Feng dan telapak tangan besar Lin Si menyerang binatang lapis baja emas pada saat yang sama. Namun, mereka tidak tahu bahwa ada dua kelompok orang yang bergegas menuju ke sini. Guntur Kyushu. Serangan Murong King Feng jatuh pada binatang lapis baja emas, tetapi keterampilan bertarung yang tampaknya kuat itu hanya meninggalkan goresan ringan pada binatang lapis baja emas itu, dan kengerian di mata Murong King Feng semakin dalam. Poin, jelas tidak mengharapkan monster yang rumit untuk muncul. Dan telapak tangan besar Lin Si juga jatuh pada saat ini. Tetapi dibandingkan dengan orang-orang, telapak tangan ini cukup besar, tetapi tidak berpengaruh di depan binatang lapis baja emas. Lin Si bahkan merasa jika tangannya menamparkan tanduk tajam itu, maka telapak tangannya pasti akan menembus lubang. Tetapi dengan lapisan baju besi yang keras, mereka bertiga tidak memiliki cara untuk menghadapi binatang lapis baja emas ini. Pada saat inilah binatang lapis baja emas telah bergegas menuju Murong King Feng, dan momentum itu memiliki semacam makna untuk memecahkan Murong King Feng pada satu waktu. Melihat tanduk tajam yang bergegas ke arahnya, Murong King menghindarinya dengan berbahaya dan berbahaya. Pada saat yang sama, kekuatan guntur menghantam binatang lapis baja emas itu, tetapi tanduk binatang lapis baja emas itu hanya redup dan langsung menusuk pohon besar. Pohon besar itu segera bergemuruh menjadi dua bagian dan jatuh ke tanah. Apa yang akan terjadi jika menusuk ke tubuh seseorang? Ini juga satu-satunya kelemahan Golden Armored Beast. Pertahanannya sangat kuat, tetapi tindakannya tidak terlalu gesit, tetapi tidak ada cara untuk memanfaatkan kelemahan seperti itu. Jika pertempuran berlanjut seperti ini, mereka bertiga mungkin juga melarikan diri. Kapten, Lin Si, ayo pergi dulu, aku akan menghentikan orang ini untuk sementara waktu. Kamu pergi dan temukan yang lain dengan cepat, jika tidak keluarga Murong akan menderita kerugian besar. Ling Yunyan tiba-tiba berkata kepada Murong King Feng. Yunyan, kamu, Murong King Feng tidak tahu mengapa Ling Yunyan melakukan ini, tetapi bagaimana mereka bisa melakukannya dengan membiarkan seorang wanita tinggal dan kedua pria besar itu melarikan diri. Jika kamu tidak ingin pasanganmu mati, lakukan saja apa yang aku katakan. Setelah aku berurusan dengan orang ini, aku secara alami akan menemukan cara untuk menemukanmu. Ling Yunyan berkata kepada Murong King Feng yang tiba-tiba marah. Dia tidak tahu mengapa Ling Yunyan sangat marah, itu membuat Murong King Feng sedikit takut. Dalam keluarga Murong, Ling Yunyan adalah keberadaan yang istimewa. Dia sangat dingin dan jarang berkomunikasi dengan siapapun, tetapi dia akan melakukannya dengan baik setiap kali dia diserahkan kepadanya. Selain itu, Murong King Feng juga penuh percaya diri dengan kecepatannya. Jadi Murong King Feng tidak mengatakan apa-apa, mengangguk ke Lin Si dan berkata, ayo pergi. Meskipun Lin Si penasaran, dia juga menatap Ling Yunyan dengan curiga. Apa yang telah saya lakukan hanya mewakili urusan saya sendiri. Saya harap Anda tidak akan mempermalukan keluarga Ling. Pada saat ini, Ling Yunyan tiba-tiba mengatakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Meskipun aku tidak tahu apa maksudmu, aku berjanji padamu. Murong King Feng akhirnya berkata.
Kamu akan tahu. Ling Yunyan mengangkat pedang panjang itu tinggi-tinggi. Pada saat yang sama, sebuah pola putih perlahan muncul di dahi Ling Yunyan, auranya benar-benar mulai meningkat, dan dalam sekejap mata, dia sudah menerobos tembok itu milik Kaisar. Murong Qingfeng dan Lin Si berjalan menuju kejauhan. Ayo pergi ke Yu Xueyan. Temukan dia, dan kemudian kita dapat dengan cepat menemukan semua mitra kita. Murong Qingfeng juga seseorang yang tegas, karena dia telah memutuskan untuk menyerahkannya kepada Ling Yunyan, dia bisa melakukannya. Adapun Yu Xueyan, dia adalah kekuatan utama dalam keluarga Murong yang dapat menemukan rekan satu tim di sini. Karena atribut Yu Xueyan akan menjadi atribut tanah mutan, yang dapat berkomunikasi dengan bumi, dan melalui koneksi dengan bumi, dia dapat mendeteksi kekuatan jiwanya yang mencakup 10 kali jarak. Meskipun jaraknya lebih jauh, perasaan itu kurang jelas, tetapi masih lebih baik untuk menemukan seseorang daripada pencarian acak mereka. Namun, Murong Qingfeng tidak menyangka bahwa dia dan Lin Si baru saja pergi dan bertemu sekelompok orang. Ada 10 orang dalam kelompok ini, dan 10 orang dapat berkumpul bersama. Keluarga ini benar-benar sesat. Keluarga ini adalah keluarga Yao. Tetapi orang yang dipimpin oleh keluarga Yao bukanlah Kaisar Yao yang merupakan musuh Xiao Yan, melainkan seorang wanita berbaju merah. Wanita itu berambut pendek, menatap Murong Qingfeng, dan niat membunuh melintas di matanya, tetapi dengan cepat ditekan. Murong Qingfeng, jika orang-orangmu membunuh keluarga Yaoku, kamu harus memberiku penjelasan. Bibir merah wanita itu sedikit terangkat. Tetapi kalimat ini mengubah wajah Murong Qingfeng. Jika wanita ini benar-benar berniat untuk meminta kesalahan pada Xing Si, maka Murong Qingfeng dan Lin Si ingin melarikan diri dari tangan begitu banyak orang tidak diragukan lagi merupakan masalah. Murong Qingfeng sedang memikirkan bagaimana menghindari perselisihan antara kedua keluarga. Lin Si sudah berkata, Yao Oksue, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk meminta kapten kami menjelaskan kepada Anda? Kalimat ini mirip dengan Yao Tianzi. Kata-kata Lin Si menusuk ke dalam hati 10 Yao Oksue seperti jarum, dan niat membunuh di mata mereka menjadi lebih kuat. Nona, jangan bicara omong kosong dengan mereka. Yao Meng menyaksikan wanita itu membunuh orang-orang Yao Su saya. Bagaimana mungkin kami tidak membalas dendam ini? Apalagi kematian kapten mungkin tidak terkait dengan mereka. Selama Nona dengan perintah, kami akan bunuh mereka segera. Di samping Yao Oksue, seorang pria tinggi dan manusiawi dari keluarga Yao berkata, Kaptenmu sudah mati. Murong Qingfeng menatap Yao Oksue dengan tidak percaya di matanya. Sebagai kapten klan, Yao Tianzi pasti memiliki banyak trik, tetapi dia sebenarnya terbunuh di area simulasi inti ini, yang benar-benar mengejutkan. Yao Oksue sudah mengingat semua reaksi Murong Qingfeng di benaknya. Dia tidak berpura-pura sedikit pun. Dia tidak percaya bahwa Yao Tianzi sudah mati. Namun, niat membunuhnya hanya sedikit melemah. Kamu tidak perlu khawatir tentang urusan kapten. Aku secara alami akan menemukan pembunuhnya. Namun, wanitamu itu membunuh anggota keluarga Yaoku. Kami hanya ingin membunuhnya. Sejauh yang aku tahu, dia hanya dari keluarga Murong. Seorang murid dari keluarga yang berafiliasi. Jika Anda bisa menyerahkannya kepada kami tidak akan memiliki hubungan buruk dengan keluarga Murong Anda. Arti Yao Oksue jelas, Murong Qingfeng akan berteman atau menanggung kemarahan dari keluarga Murong, 10 anggota keluarga Yao. Pada saat yang sama, ditunjukkan bahwa Ling Yunyan hanyalah seorang murid dari keluarga afiliasi keluarga Murong, tidak diragukan lagi berharap untuk menghindari konflik langsung dengan keluarga Murong. Saya tidak bisa melakukannya, bahkan para murid dari keluarga afiliasi adalah anggota keluarga Murong saya. Jika Anda bersikeras melawan keluarga Murong saya, maka bertarunglah. Untuk mengkhianati rekan tim Anda untuk menyelamatkan hidup Anda sendiri. Setidaknya Murong Qingfeng melakukannya, tidak. Hal yang tidak tahu malu untuk wajahmu. Melihat Murong Qingfeng menunjukkan senjatanya tanpa menyerah sama sekali, seseorang dari keluarga Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk.
Yao Aoxue juga mengerutkan kening dan mengepalkan tangan gioknya erat-erat. Sekarang pemimpin klan Yao sudah mati. Sulit bagi klan Yao untuk membuat perbedaan dalam simulasi inti ini. Namun, jika rekan setimnya meninggal, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun atau melakukan apapun, lalu apa yang harus dipikirkan rekan setimnya, dan bagaimana dia harus meyakinkan publik? Jika kamu ingin bertarung, bertarunglah. Pada saat ini, sebuah suara datang dari langit. Di kejauhan, titik hitam terus meluas, seekor binatang terbang perlahan jatuh dari langit, dan akhirnya berhenti di tempat yang rendah, sementara Xiao Yan sendiri melompat turun. Murong Changfeng, kenapa kamu di sini? Lin Si menatap Xiao Yan dengan ekspresi bingung di wajahnya. Mulai sekarang, aku hanya akan dipanggil Xiao Yan, bukan Murong Changfeng. Suara Xiao Yan sedikit dingin ketika dia mengucapkan kata-kata ini, atau yang ingin dia katakan adalah untuk didengarkan oleh Murong Qingfeng. Meskipun Xiao Yan tidak ingin mempercayai kata-kata Lin Yue, Xiao Yan tidak ingin dia menjadi alat untuk digunakan orang lain. Dia mengakui bahwa keluarga Murong memang banyak membantu Xiao Yan, tapi Xiao Yan tidak akan pernah membiarkan dirinya menjadi Murong Changfeng. Meskipun namanya bisa diubah, dia hanya akan menjadi Xiao Yan, dan bahkan jika dia mengubah namanya, dia tidak pernah mengubah karakter Xiao Yan yang arogan dan pantang menyerah. Murong Qingfeng menatap Xiao Yan di depannya dan menghela nafas ringan, tanpa menjelaskan apapun kepada Lin Si atau menyalahkan Xiao Yan. Sejak awal, keluarga Murong selalu memperlakukan Xiao Yan dengan kagum, tetapi Xiao Yan tidak akan menerimanya dan tidak akan memaksanya. Mata Yao Aoxue hanya berhenti pada tubuh Xiao Yan dan kemudian jatuh pada 3 anggota keluarga Lan. Dia tidak pernah berpikir bahwa keluarga Lan akan terlibat. Meskipun dengan cara ini, klan Yao masih memiliki keuntungan, tetapi Yao Aoxue tidak memiliki cara untuk menjamin kemenangan penuh. Melihat Yao Aoxue menatapnya, Ye Ying dan ketiganya masih sedikit sedih karena Chen Lin, jadi mereka memilih untuk mengabaikannya. Yan Cai, apakah kamu sudah menemukan keluarga Murong yang lain? Karena tujuan kita telah tercapai dan Murong Qingfeng masih hidup, kita harus kembali. Kata Ye Ying pada Yan Cai. Saya menemukan 5 anggota keluarga Murong. Saya tidak tahu tentang yang lain. Saya akan memberitahu mereka untuk datang dan berdamai. Setelah Yan Cai selesai berbicara, seruling berbunyi, dan seekor binatang terbang-terbang ke kejauhan. Setelah Yan Cai baru saja melakukan ini, tempat itu kembali sunyi senyap. Xiao Yan tidak tahu mentalitas seperti apa yang harus dia gunakan untuk menghadapi Murong Qingfeng, apakah akan membenci atau membenci. Mengapa begitu banyak orang ingin dia mengubah namanya sendiri? Mungkinkah Murong Qingfeng benar-benar hanya menggunakannya sebagai alat untuk meningkatkan reputasi keluarga Murong? Murong Qingfeng juga terdiam, dia tahu betapa menakutkannya musuh yang akan dia hadapi. Sekarang Xiao Yan telah mengungkapkan namanya, ini akan menjadi situasi yang tidak menguntungkan bagi Xiao Yan, terutama. Lin Si juga terkejut, dia secara alami tahu tentang insiden keluarga Murong. Meskipun kepala keluarga Murong sudah mengatakan bahwa pria itu dieksekusi, dia masih ingat dengan jelas penampilan pria itu. Mengenakan jubah hitam dan penggaris terlihat sangat tampan. Selain itu, Xiao Yan tampak terlalu aneh. Meskipun keluarga Murong akhirnya memutuskan untuk memasuki akademi elit-elit, Lin Si dan yang lainnya setidaknya bertemu satu sama lain, tetapi Xiao Yan disisipkan di udara. Selain itu, Lin Si juga tahu bahwa meskipun itu adalah Murong Lingshan, Murong Hu dan para murid dari keluarga Murong tidak tahu bagaimana Xiao Yan muncul. Hanya saja Murong Qingfeng mengatakan bahwa Xiao Yan ingin menggantikan seseorang. Pada awalnya, mereka tidak puas, tetapi setelah melihat kekuatan Xiao Yan, mereka tidak mengatakan apa-apa. Mungkinkah Xiao Yan adalah orang yang diklaim telah dieksekusi oleh keluarga Murong? Memikirkan hal ini, keringat dingin mengalir di punggung Lin Si. Jika dia tahu bahwa Murong Qingfeng telah meninggalkan orang ini, keluarga Murong juga akan terkoyak. Yao Aoxue melihat bahwa Murong Qingfeng, Xiao Yan, dan Lin Si terdiam. Ketiga anggota keluarga Lan hanya diam di belakang binatang buas dan tidak berniat melakukan apapun.
Matanya berputar cepat, memikirkan Xiao Yan. Kata-kata Xiao Yan jelas dipenuhi dengan kemarahan dan kesalahan, dan mulut Yao Aoxue tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Apakah kamu memiliki perselisihan internal? Ini menarik. Yao Aoxue memikirkannya di dalam hatinya dan segera mengambil keputusan. Bagaimanapun, tidak baik untuk bertarung, jadi lebih baik menunggu pertunjukan yang bagus. Karena kamu sangat mampu mengundang orang-orang dari keluarga Lan, maka kita akan pergi. Semoga kamu beruntung. Arti Yao Aoxue sangat jelas, kali ini karena ada orang-orang dari keluarga Lan yang tidak akan peduli padamu, aku harap kamu akan memiliki keberuntungan seperti itu di lain waktu. Namun, kata-kata Yao Aoxue segera membuat orang-orang dari keluarga Yao tidak puas. Tapi, Nona, orang-orang mereka jelas membunuh keluarga Yaoku. Seseorang berkata dengan enggan. Bukan mereka saja yang membunuh keluarga Yaoku, ayo pergi, aku akan memberimu penjelasan. Suara Yao Aoxue menjadi dingin. Yao Tianzi meninggal, dia harus memiliki kendali penuh atas orang-orang dari keluarga Yao untuk tinggal di sini, dan membunuh orang tidak harus dilakukan sendiri. Yao Aoxue pertama-tama berjalan menuju jarak selangkah demi selangkah, dan mulai memikirkan rencananya. Meskipun orang-orang dari keluarga obat tidak mau, mereka tetap mengikuti. Murong Qingfeng menarik napas lega, tapi matanya menatap Xiao Yan agak rumit. Chang Feng, dengarkan penjelasanku, itu hanya namanya, mengapa kamu begitu peduli? Murong Qingfeng menghibur. Hanya namanya, hati Xiao Yan terbakar seperti api. Awalnya, dia tidak keberatan bahwa seluruh keluarga Murong memanggilnya Murong Chang Feng, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa kata-kata Murong Chang Feng mengejeknya. Seperti yang saya katakan, nama saya Xiao Yan, dan saya bukan Murong Chang Feng. Mata Xiao Yan penuh dengan hati yang pantang menyerah. Ketika seseorang yang menyimpan dendam meminta Anda untuk melakukan sesuatu, Anda sering melakukan sesuatu sepenuhnya. Hal sebaliknya, Xiao Yan seperti ini sekarang, dia memiliki semacam kebencian terhadap nama ini. Chang Feng, jangan lakukan ini, aku akan menjelaskan kepadamu ketika kamu pergi. Sudah 2 tahun, mengapa kamu tidak bisa menunggu? Nada bicara Murong Qingfeng pahit. Benar saja, ada hantu. Kemarahan Xiao Yan semakin kuat, dan Murong Qingfeng benar-benar memanfaatkannya. Kalau tidak, mengapa dia tidak ingin memberitahunya sekarang? Lupakan saja, aku pikir kamu benar-benar mengira kamu adalah saudara laki-laki, tetapi kamu menyembunyikan segalanya dariku. Tampaknya Lin Yue benar, semuanya adalah tipuan keluarga Murong. Kemarahan Xiao Yan telah mencapai itu akan meledak. Saya tidak pernah menggunakan Anda, baik saya maupun Qing Cheng tidak pernah berpikir untuk menggunakan Anda. Pada awalnya, ketika Anda salah memahami Qing Cheng, Anda seharusnya tahu bahwa jika keluarga Murong saya ingin mengambil kembali Tianhuo, saya bisa membunuh Anda. Anda berubah nama Anda demi keluarga Murong dan untuk kebaikan Anda sendiri. Anda tidak memiliki pendapat apapun. Saya tidak tahu mengapa Anda mengangkat masalah ini lagi di sini, kata Murong Qingfeng. Aku berjanji karena aku tidak tahu apa tujuanmu, tapi sekarang aku merasa seperti sedang digunakan oleh keluarga Murong. Demi Qing Cheng, selama kamu memberitahuku alasannya, mungkin aku tidak akan keberatan, tapi aku tidak tahan digunakan oleh orang lain tapi sama sekali aku tidak tahu. Aku tidak tahu apakah akan ada potensi bahaya, aku benci perasaan ini. Ketika dia menyebut Murong Qing Cheng, hati asli Xiao Yan yang membatu tampak melunak, sedikit, tapi dia masih merenung tentang masalah ini. Karena orang yang kamu gantikan adalah istri Murong Xuanfeng. Murong Qingfeng menghela nafas dan perlahan mengungkapkan sebuah rahasia. Ada sedikit rasa malu di wajah Xiao Yan, dan ada juga sedikit kebingungan, bahwa dia telah menggantikan istrinya. Ada apa, itu bukan istrinya. Ayah Murong Xuanfeng memiliki penyakit dan perlu mendapatkan bahan obat di area simulasi inti ini. Kali ini, suami dan istri mereka yang datang ke sini, tetapi yang lain lebih kuat dari istrinya dalam pertempuran, dan ayahnya juga saya butuhkan, seseorang untuk menjagaku.
Aku berjanji untuk membantu. Jadi Murong Xuanfeng setuju untuk membiarkan seseorang menggantikannya. Murong Qingfeng menghela nafas. Saya tidak ingin Xuanfeng tahu bahwa orang yang menggantikan istrinya adalah pendosa keluarga Murong. Kalau tidak, dia tidak akan pernah setuju. Berpikir bahwa tidak adil bagi istrinya bahwa saya tidak memilih istrinya dan memilih Anda. Bagaimanapun, apakah itu status keluarga, atau kekuatan pribadi, Xuanfeng sangat penting, dan dia dan istrinya akan lebih kuat dalam pertempuran. Namun, terkadang di area simulasi inti, efektivitas pertempuran pribadi akan menjadi penting. Anda dapat memikirkan apa Anda akan berpikir jika Anda adalah Xuanfeng. Istri saya digantikan oleh murid asing dan pendosa keluarga. Bagaimana menurut Anda? Tentu saja, ada satu hal lagi. Mata Murong Qingfeng beralih ke tempat di mana 5 orang berjalan perlahan. Itu adalah 5 anggota keluarga Murong. Oke, itu benar-benar trik yang bagus. Inilah yang Anda, Kapten, lakukan dengan baik. Wanita pertama menunjuk ke Murong Qingfeng, matanya penuh keengganan dan kekecewaan. Sueyan, tenanglah. Murong Qingfeng tiba-tiba menjadi besar dan dua, dan pada saat ini dia tidak sabar untuk menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Hanya ada satu antara aku dan dia pergi atau aku pergi. Yu Sueyan menatap Xiao Yan dengan dendam dan kebencian. Sueyan, dengarkan penjelasanku. Itu adalah kesalahpahaman. Pada saat itu, dia kehilangan kendali, dan dia bahkan tidak tahu apa yang dia lakukan. Murong Qingfeng buru-buru menjelaskan. Cukup, aturan apa, keluarga besar apa, jelas alasanmu. Kamu melindunginya, bukan karena kakakmu menyukainya. Aku pikir kamu adalah kapten yang baik, tetapi kamu menyembunyikan segalanya dari kami. Dia tidak akan pergi. Benar, aku akan pergi. Yu Sueyan menatap tajam ke arah Xiao Yan. Setelah Yu Sueyan selesai berbicara, dia lari ke satu arah. Sueyan, Bai masih menatap Murong Qingfeng, lalu melirik Xiao Yan dengan tatapan rumit dan mengikutinya. Xiao Yan menatap Murong Qingfeng dengan tatapan kosong. Bagaimana situasinya? Saat itu, kamu membunuh beberapa orang di luar keluarga Murong, dan salah satunya adalah adik Yu Sueyan. Yu Sueyan sangat penting bagi tindakan keluarga Murong, jadi keluarga Murong tidak mungkin membiarkannya pergi karena Anda. Oleh karena itu, saat itu, saya memberitahu Yu Sueyan bahwa keluarga Murong mengeksekusi orang itu. Oleh karena itu, saya juga akan meminta Anda untuk mengubah nama Anda. Dengan tanda keluarga Murong, Yu Sueyan tidak akan mengatakan apa-apa bahkan jika dia meragukannya, tetapi sekarang kamu sendiri yang mengakuinya. Dalam tim, saya tidak mengizinkan perkelahian pribadi. Anda tahu, ketika Anda tidak keberatan mengubah nama keluarga Murong, saya diam-diam lega. Saya berencana untuk menunggu sampai area simulasi inti keluar sebelum memberitahu Anda. Jadi bahkan jika Anda dan Sueyan memiliki konflik itu tidak akan mempengaruhi persatuan keluarga Murong. Xiao Yan, saya akui bahwa sejak awal ketika ayah saya meminta Anda untuk bergabung dengan saya memiliki keraguan dan memikirkan situasi ini. Namun, saya benar-benar tidak memikirkan hal semacam ini terjadi dalam situasi ini. Sueyan adalah di sini. Keluarga Murong telah ada lebih lama dari Anda, dan hubungan dengan kami pasti lebih baik daripada Anda yang bergabung kemudian. Meskipun Anda telah membuktikan bahwa Anda adalah anggota tim ini dengan kekuatan dan keterus-terangan Anda, saya masih ingin mengatakan itu tim ini mungkin tidak memiliki Anda, tapi jelas bukan tanpa Sueyan. Pada awalnya, ketika adik Sueyan meninggal, Sueyan menangis selama beberapa hari. Kami juga mengatakan bahwa kami harus membalaskan dendamnya jika kami memiliki kesempatan. Saya tahu bahwa konsekuensi dari pil pemakan kehidupan tidak di bawah kendali Anda. Ya, tetapi kebenaran adalah kebenaran. Tidak peduli alasan apapun yang Anda miliki, Anda adalah musuh Sueyan. Xiao Yan terdiam, senyum masam melintas di matanya, dan warna kompleks melintas. Dia berusaha keras untuk mengingat semua yang terjadi, tetapi ingatannya saat itu begitu kabur, seolah-olah tidak ada. Qingfeng, dia benar-benar pembunuh insiden keluarga Murong.
Di antara ketiganya, Murong Lingshan memandang Xiao Yan dan menutup mulutnya dengan tangannya, seolah-olah dia melihat pemandangan yang mengerikan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang melampaui Kaisar Yaozi dalam memurnikan obat-obatan dan memiliki kekuatan bertarung yang kuat akan menjadi orang yang sama yang terlibat dalam insiden keluarga Murong. Wajahnya penuh warna kompleks. Di sebelah Murong Lingshan, dua lainnya tidak tahu harus berbuat apa. Sungguh hasil yang dramatis bahwa seorang mantan kawan seperjuangan menjadi musuh dalam sekejap. Adapun Yan Kai dan Ye Ying, mereka juga tahu bahwa hal terbaik yang bisa mereka lakukan sekarang adalah diam. Ini adalah perselisihan sipil keluarga Murong. Murong Qingfeng menghela nafas ringan, dan akhirnya berkata kepada Xiao Yan, "Aku akan pergi ke Sueyan, dan aku akan menjelaskan semuanya padanya. Jika dia ingin kamu tinggal, kamu bisa tinggal. Jika tidak, maka aku harus tinggal, biarkan kamu pergi. Sekarang, saya tidak ingin keluarga Murong memiliki perselisihan sipil karena ini." Xiao Yan, terkadang impulsif dan kemauan bukanlah hal yang baik. Jika Anda bisa menunggu sebentar, setidaknya kita tidak akan malu. Murong Qingfeng menepuk bahu Xiao Yan, lalu berjalan ke arah Yu Sueyan. "Tunggu sebentar, aku akan pergi sendiri. Jika aku menyebabkan masalah, aku akan menanggungnya sendiri. Apakah dia ingin memaafkanku atau tidak, aku akan meninggalkan keluarga Murong." Xiao Yan tiba-tiba berkata kepada Murong Qingfeng. Murong Qingfeng memandang Xiao Yan. Xiao Yan sudah berjalan selangkah lebih maju. Murong Qingfeng menunjukkan senyum, berani mengambil tanggung jawabnya sendiri, dan tidak akan memilih untuk melarikan diri. Setidaknya Xiao Yan baik dalam hal ini, dan Murong Qingcheng tidak salah. Murong Qingcheng sebenarnya telah menebus beberapa kesalahannya sendiri untuk Xiao Yan, tetapi apakah Yu Sueyan dapat memaafkan Xiao Yan masih belum diketahui. Tapi setidaknya satu hal, Murong Qingfeng bisa yakin, jika kerabat Xiao Yan sendiri terbunuh karena kesalahan, maka Xiao Yan pasti akan membunuh orang itu. Ketika berhadapan dengan kerabatnya sendiri, Xiao Yan selalu menjadi tiran. Setidaknya sebelum dia bertemu dengan Murong Qingcheng, tidak yakin bahwa Xiao Yan akan membantai sekte dan memusnahkan klan. Ketika Xiao Yan pergi, sepertinya ada binatang ajaib di langit yang sepertinya terbang ke arahnya setelah berputar-putar sebentar. Itu menghilang di langit ini dalam sekejap, dan selama seseorang di keluarga Murong mengangkat kepalanya, dia mungkin bisa melihatnya. Namun, sekarang mereka semua tenggelam dalam kesedihan di sini, dan tidak ada yang memperhatikan detailnya. Tapi apakah konflik akan berakhir seperti ini? Tentu saja tidak. Kesempatan bagus seperti itu secara alami diharapkan. Xiao Yan berjalan ke depan dengan sedikit tertekan. Meskipun Xiao Yan berjanji untuk mencoba menyelesaikan kebencian dengan Yu Sueyan di depan Murong Qingfeng, itu adalah tindakan yang tidak berdaya untuk benar-benar keluar. Perasaan ini mungkin mirip dengan perasaan Yun Yun saat itu. Di satu sisi, itu adalah persahabatan, dan di sisi lain, itu adalah musuh. Mereka ditakdirkan untuk tidak memiliki hasil. Persahabatan adalah kemewahan bagi Xiao Yan, sungguh, itu adalah kemewahan. Di benua Douqi, Xiao Yan berjalan sepanjang jalan, dan setiap kali dia menginjak lawannya dan melangkah ke tingkat yang baru. Tetapi setelah menjadi Kaisar Dou, itu diikuti oleh semacam kesepian dan kesepian. Saya merasa seperti saya kehilangan sesuatu. Persahabatan, ya, persahabatan. Sejak Xiao Yan meninggalkan Universitas Ganan, Xiao Yan pada dasarnya hidup dalam suka dan duka. Suner ada di klan kuno. Meskipun Suner adalah rezeki spiritualnya, tetapi Suner adalah istrinya, bukan teman. Dapat dikatakan bahwa seorang teman mungkin peri medis kecil yang polos dan baik hati. Little Doctor Immortal telah memberi Xiao Yan banyak bantuan, tetapi bantuan semacam ini sama sekali tidak seperti yang dirasakan Xiao Yan dan Murong Qingfeng ketika mereka bersama. Lebih normal untuk mengatakan bahwa hubungan antara dia dan Xiao Yixian adalah hubungan yang ambigu. Di penjara penjaga perdamaian, Xiao Yan berharap menemukan beberapa saudara yang bisa berbagi hidup dan mati. Namun, Xiao Yan tahu bahwa itu sangat sulit, jadi dia menghargai kesempatan untuk bersama Murong Qingfeng.
Namun, dia dihancurkan oleh dorongan hatinya sendiri, dan dia masih tidak bisa mempercayai Murong King Feng. Fiuk mengeluarkan seteguk udara keruh, bahkan jika Xiao Yan tidak mau, dia harus menanggungnya. Yang membiarkan dirinya pergi untuk memakan pil yang memakan kehidupan, dan dengan bodohnya membunuh orang-orang di dekat keluarga Murong. Xiao Yan tidak menyalahkan Murong King Feng, dengan kata lain, jika Xiao Yan adalah Murong King Feng, dia belum tentu lebih baik darinya. Sementara Xiao Yan berpikir, bel samar tiba-tiba memasuki telinga Xiao Yan. Ada sesuatu yang menyesakkan jiwa dalam suaranya. Hati Xiao Yan segera menjadi dingin, dan dia segera berjalan ke depan. Saudara Chang Feng, apa yang kamu lakukan terburu-buru? Mengapa kamu tidak menemaniku minum 2 kali? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, dengan sedikit ejekan dalam nada suaranya. Aku tidak menemani anggur. Xiao Yan menatap pria di depannya, matanya agak dingin. Untuk sarana pria ini, dia sudah berpengalaman, jadi dia tidak ingin membuang waktu di sini. Terakhir kali, untuk menyelamatkan temanku, aku tidak punya pilihan selain melakukan ini. Saudara Chang Feng, mengapa aku harus begitu peduli? Pria itu mengabaikan keluhan Xiao Yan. Orang ini adalah Liu Feng, kapten sekte Qi yang sangat akrab dengan Xiao Yan. Hari itu, Liu Feng memanfaatkan cedera seriusnya untuk memaksa Ning Xiaodi membiarkan dia menyerahkan darahnya. Xiao Yan tidak memiliki banyak kasih sayang. Apalagi orang ini masih keluar saat ini, jelas tidak ada hal baik yang akan terjadi. Aku tidak perlu repot denganmu tentang apa yang terjadi terakhir kali. Sekarang aku punya sesuatu untuk dilakukan. Menyingkirlah, kata Xiao Yan dengan marah. Kakak Chang Feng sangat cemas, mengapa kamu tidak ingin mencari wanita lagi? Saya benar-benar tidak berharap saudara laki-laki saya memiliki hubungan yang baik dengan wanita. Saya benar-benar iri pada orang lain. Liu Feng memandang Xiao Yan dengan iri, tapi dia tidak berniat membiarkan Xiao Yan lewat. Meskipun Xiao Yan tidak melakukan apa-apa, semua momentum di tubuhnya bergegas menuju Liu Feng, meskipun Xiao Yan sedikit takut pada Liu Feng. Tapi Xiao Yan selalu merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Tapi Liu Feng tampaknya tidak kehilangan kesabaran sama sekali, dan berkata, karena saudara Chang Feng sangat tidak mau melihat saya, maka saya akan pergi, tapi saudara Chang Feng, jangan lewatkan saya. Jari-jari Liu Feng mengepal, benar kata Xiao Yan. Meskipun percakapan dengan Liu Feng tidak berlangsung lama, ditambah waktu yang terbuang dengan Murong King Feng barusan, banyak hal yang bisa dilakukan di sini. Xiao Yan dengan cepat menyapu ke kejauhan. Bel itu jelas bukan halusinasi pendengaran. Jadi apa itu? Baru setelah Xiao Yan pergi, sepasang mata menunjukkan keceriaan dan niat membunuh. Aku tidak akan membiarkan orang-orang dari keluarga Murong pergi. Aku tidak tahu apakah Nona Suner menyukai hadiah ini. Seseorang bergumam pada dirinya sendiri. Ketika Xiao Yan datang ke sini, 2 orang yang ditemukan Xiao Yan jatuh ke tanah, itu adalah Bai Yanran dan Yu Sueyan. Namun, keduanya memiliki darah di tubuh mereka, dan wajah mereka menunjukkan rasa sakit. Xiao Yan buru-buru pergi untuk memeriksa napas keduanya, tapi dia menelannya. Di antara mereka, napas Yu Sueyan sangat lemah, tapi setidaknya dia masih hidup. Tapi Bai masih benar-benar mati, dan tidak ada penyelamatan. Xiao Yan buru-buru mengeluarkan pil obat dan air dan memasukkannya ke dalam mulut Yu Sueyan, dan membantunya menelan pil obat. Niat membunuh Xiao Yan berangsur-angsur muncul, itu dia, itu pasti dia, atau bagaimana dia bisa muncul dalam perjalanannya. Tujuannya adalah untuk menunda Xiao Yan untuk menyelamatkan Yu Sueyan. Tapi kenapa dia tidak memikirkannya? Kenapa dia tidak datang lebih awal? Xiao Yan mengeluh pada dirinya sendiri. Efek pil obat itu tidak buruk. Setelah minum pil obat, Yu Sueyan sepertinya bangun. Tapi melihat Xiao Yan, dia menepuk dada Xiao Yan tanpa ragu-ragu, dan segera berlari ke kejauhan dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Sueyan, kamu. Xiao Yan memandang Yu Sueyan yang pergi, mengerutkan kening. Yu Sueyan sepertinya membencinya lebih dari yang dibayangkan Xiao Yan.
Awalnya Xiao Yan berpikir bahwa dia menyelamatkan hidup Yu Xueyan setidaknya untuk meringankan hubungan antara dia dan Yu Xueyan. Tapi sekarang masih belum ada harapan. Xiao Yan menghela nafas, tinjunya menabrak pohon besar di sebelahnya, dan pohon besar itu tiba-tiba runtuh. Tapi hal-hal memang terjadi, dan bahkan jika ada ribuan orang yang tidak mau, Xiao Yan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Yu Xueyan telah pergi, Xiao Yan harus tinggal di sini untuk menjaga tubuh Baiyan. Dia percaya bahwa Yu Xueyan pasti akan menemukan Murong King Feng. Murong King Feng pasti akan mendengarkan penjelasannya. Namun, dia tidak tahu bahwa ada kontroversi dalam keluarga Murong saat ini, dan 3 keluarga Lan sudah pergi, karena Lan Bin sudah membuat pengaturan untuk langkah selanjutnya. Tidak mungkin, Xueyan, kamu pasti salah membacanya. Aku tidak percaya Xiao Yan akan mengambil tindakan terhadapmu. Murong Lingshan memandang Yu Xueyan dan berkata, "Tidak, Kapten, itu dia. Saya masih bertengkar dengannya. Dia mengatakan bahwa saya harus memaafkan orang itu, tetapi saya tidak bisa." Namun, tiba-tiba terdengar suara dering di telinga kami, dan kami untuk sementara bingung. Pada saat inilah dia muncul. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan menyerangku dan masih dengan senyum puas, dan senjatanya adalah penggaris. Itu tidak salah sama sekali. Dia ingin membunuh kita, kata Yu Xueyan. Suara itu dipenuhi dengan ketakutan, dan sepertinya dia belum pulih dari kesadarannya sekarang. Murong King Feng juga mengerutkan kening. Dia awalnya berpikir bahwa Xiao Yan dapat menangani masalah ini, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa masalah ini tidak hanya tidak terpecahkan tetapi menjadi lebih rumit. Dia juga mengenal Yu Xueyan. Yu Xueyan tidak akan pernah berbohong. Dia adalah wanita yang berani mencintai dan membenci. Xiao Yan membunuh kakaknya. Dia akan membenci Xiao Yan, tapi dia tidak akan mengarang rumor untuk menipu simpati mereka. Tapi, apa yang terjadi di sini? Apakah benar-benar ada 2 Xiao Yan di dunia ini? Jika Ye Ying dan mereka bertiga ada di sana, mereka mungkin bisa memberi mereka penjelasan yang sempurna. Namun, seseorang memberi Lan Bin informasi, dan Lan Bin memanggil mereka kembali. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.